Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini tanggal 9 September 2022. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena kita bisa hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita pergunakan waktu-waktu yang kita jalani dengan sebaik mungkin untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun, pimpin langkah hidupku. Karena akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, banyak ajaran-ajaran sesat. Firman Tuhan malam ini bicara tentang banyak penyesat, waspadalah. Karena Tuhan berfirman, saya mau bacakan di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 5 dikatakan, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Ini Yesus sendiri berkata, menjelang kedatangan Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang membuat kita, kalau kita tidak punya pegangan yang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, itu akan disesatkan atau kita akan goyah, saudara. Seperti contoh saya kasih ilustrasi, ya, banyak sekarang spare part mobil palsu, saudara, ya, KW2, KW1, 2, 3, bukan asli original. Tapi barang palsu itu mirip asli, saudara. Ya, kalau kita tidak waspada, tidak tahu barang asli, maka kita akan tertipu dengan barang palsu. KW1 mirip, saudara, dengan barang asli, tapi tetap itu dikatakan bukan barang asli. Tapi kualitasnya mirip-mirip, tapi palsu, saudara. Ya, bukan asli. Sama dengan ajaran. Banyak kata Tuhan, ajaran-ajaran persis, ya, menyerupai ajaran benar, tapi palsu, penyesat. Oleh itu mari kita nanti saya mau terangkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan berkaitan dengan banyak penyesat. Waspadalah. Karena memang kedatangan Tuhan ini sudah sangat singkat sekali, ya. Supaya kita waspada, perdalam kita dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti kalau saudara mau beli barang, harus tahu barang asli. Kalau kita tahu barang asli, ciri-cirinya asli, maka kita tidak tertipu dengan barang palsu. Demikian dengan Yesus. Pererat hubungan dengan Tuhan. Hubungan makin indah dengan Tuhan. Hubungan makin akrab dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan. Sehingga tidak mungkin kita goyah. Karena sesuai dengan pujian, hanya dekat Allah saja Juru selamat kita. Kita tidak akan goyah selama-lamanya kalau bersama dengan Tuhan. Untuk itu, sebuah pujian, saudara, yang akan saya nyanyikan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Sebab kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar tanpa Tuhan. Ya, kita tidak mampu. Ya, dunia ini mengaku ada kebenaran, padahal kebenaran palsu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, saudara, ya, nanti kalau orang tidak hidup di dalam kebenaran, saya mau baca, itu nanti akan dihukum, saudara. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini firman Tuhan. Yesus adalah sumber kebenaran. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Yesus, ini firman, bukan saya yang katakan. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Kalau orang tidak percaya akan kebenaran, ya, akan dihukum semua orang yang tidak percaya. Berarti kalau tidak percaya kepada Yesus, ya, karena Yesus sumber kebenaran, dia satu-satunya sumber kebenaran, maka kita akan selamat masuk di dalam kerajaan surga. Oleh itu mari kita mau simpan kebenaran yang hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Minta sama Tuhan supaya Tuhan tuntun tiap langkah hidup kita, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Sertamu itulah doaku. Amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita
tahu di dalam gelap, amin, haleluya, mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri dan hatiku pada Yesus, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang mulia dan yang sempurna, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, ajar kami mau taat Tuhan. Pakailah hidupku di Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Sucikan mulut kami Bapa, pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, akan membawa kami kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu, agar banyak jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan. Ampuni Bapa,
segala dosa kekilapan kami, salah kami, ampun. Roh Kudus kan tuntun hidup kami, supaya kami berjalan di dalam terang Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan, Engkau ditinggikan, diagungkan, kekal selama-lamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa, di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan mengajar kita hidup di dalam kasih perdamaian. Karena sumber segala kasih datang dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari, sebelum kita berbaring tidur, kembali kita bersekutu dengan Tuhan. Kembali kita minta pimpinan Tuhan, supaya langkah hidup kita senantiasa diatur, dipimpin Tuhan, ada di dalam kebenaran Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, tanpa kebenaran Tuhan, kita menjadi penyesat, saudara. Karena berarti kita tidak punya kebenaran. Standar kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran dua, saudara. 1 tambah 1, 2. Tidak bisa disebut, oh bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tidak bisa. Kebenaran tunggal. Kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh itu mari kita mau perdalam firman Tuhan, supaya karena menjelang kedatangan Tuhan, ya banyak masa penyesat, saudara. Kita harus waspada supaya kita kuat berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Tiap malam kita baca perjanjian baru, Bapak Ibu ya. Perjanjian baru. Puji Tuhan, sudah menjelang ya hari-hari akhir. Kita makin hari ini kita mau setia sama Tuhan. Karena dunia ini sudah akan berakhir, saudara. Ya, sudah semua kacau, manusia banyak, jahat. Ya, terjadi peperangan sana sini. Ya, terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi, segala macam tanda-tanda firman Tuhan supaya semuanya sudah digenapi, saudara. Ya, tinggal tunggu waktunya saja. Oleh itu mari kita senantiasa berjaga dan berdoa, makin dekat dengan Tuhan. Seperti pisau akan dipakai kalau tumpul, harus dipertajam. Demikian iman kita harus dipertajam dengan firman Tuhan. Makin akrab dengan Tuhan, kita makin kencang bergantung dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari saya membaca 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 8, bicara 3 hal yang saya mau terangkan. Yang pertama, banyak penyesat telah muncul ke seluruh dunia. Yang kedua, Yesus Kristus, Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi jelas ya, penyesat itu tidak mengakui padahal Yesus Kristus adalah Juru Selamat, saudara. Ini penting, Bapak. Jadi yang pertama, bahwa ada ajaran-ajaran sesat tidak mengakui tentang Yesus Kristus. Padahal yang kedua saya mau terangkan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami, Juru Selamat, sumber kebenaran yang sah. Ya, jadi yang jelas yang pertama, banyak ajaran-ajaran tidak mengakui tentang Yesus, saudara. Ya, banyak saudara-saudara, saya tidak perlu sebut namanya satu persatu. Saudara sudah lihat sendiri. Banyak mengaku dirinya sebagai nabi, mengaku dirinya sebagai juru selamat, melesetkan Yesus Kristus. Padahal sumber kebenaran sudah saya katakan. Barang palsu lebih banyak, asli barangnya satu, saudara. Ya, A itu asli. Tapi namanya palsu bisa berbentuk B, merek C, merek D, segala macam mirip, saudara. Ya. Banyak sekarang ajaran-ajaran tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Seperti contoh, di dalam Alkitab sudah tertulis, saudara. Ya, di dalam 2 Petrus, coba ini sudah tertulis, saudara. Maka kini kita harus hati-hati, saudara. 2 Petrus pasal 2
ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan. Demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Mereka nggak percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Nggak percaya karena mana mungkin Tuhan mati di atas kayu salib. Gak mengenal tentang kebenaran. Padahal kebenaran yang sempurna datang Tuhan, yaitu kasih. Yaitu apa? Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mampu namanya Tuhan. Mampu menjadi manusia yang namanya Yesus. Rela berkorban dalam arti kasih. Dia mencintai manusia. Karena manusia sesat, penuh dengan dosa. Sudah hilangkan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan kembalikan citra kepada citra yang sebenarnya, menjadi serupa dengan Kristus. Maka Tuhan yang berkuasa menjadikan dirinya sebagai manusia di dalam nama Yesus Kristus. Tentunya sebagai manusia lahir sebagai bayi, manusiawi sebagai bayi, terus berkembang Tuhan Yesus sebagai anak remaja, makin berkembang dewasa, dia memberitakan kebenaran. Tetapi dalam diri Yesus ada keilahian. Dia memberikan kasih contoh-contoh, memberikan makan 5.000 orang, ya saudara, kasih, menyembuhkan yang sakit. Keilahiannya terlihat sempurna, saudara, dalam diri Yesus. Tapi disesatkan dengan ajaran-ajaran dunia. Tidak mengaku bahwa Yesus telah turun sebagai manusia, sebagai Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Dia diakui, saudara. Menyesatkan iman seseorang kalau tidak kuat di dalam ajaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari, pentingnya kita makin baca firman Tuhan, makin perdalam dengan Tuhan, karena ajaran-ajaran sesat nanti makin banyak timbul, saudara, sesuai dengan firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Mereka tidak mau tahu tentang kebenaran, saudara. Maka kata firman Tuhan, nanti mereka akan dibinasakan, dihukum, saudara. Ya, waktu mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita pegang janji firman Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, supaya kita betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber kebenaran. Dan kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itu satu-satunya sumber kebenaran. Saya kasih ayat terakhir lagi, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 sudah dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran lain di luar Tuhan Yesus. Kita tolak itu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Maka yang ketiga, mari kita mau pegang kebenaran yang sempurna datang dari Tuhan. Kita perdalam firman Tuhan. Jadi pertama, banyak ajaran sesat yang melesetkan ajaran Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal yang kedua, Yesus Kristus adalah juru selamat kita, satu-satunya. Dan ketiga, mari kita perdalam, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa, saudara? Saya kasih ayat terakhir lagi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Sudah jelas yang sudah kita baca waktu yang lalu. Supaya kita makin mantap, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengurniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Amin. Di dalam Yesus Kristus sumber kebenaran, sumber kehidupan. Dan Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai disesatkan oleh ajaran sesat. Waspadalah. Karena hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, sumber kebenaran yang akan memberikan hidup yang kekal. Amin. Mari kita minta sama Tuhan, supaya setiap langkah hidup kita minta pimpinan Tuhan. Tiap hari, setiap saat, saudara. Perdalam dengan Tuhan, perbanyak mendengar firman Tuhan, baik dari saya, dari berbagai macam hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, supaya kita makin hari makin cinta Tuhan, tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang membingungkan. Kalau kita tidak kuat, tidak tahu barang asli, karena ajaran sesat, kena barang-barang palsu,
kita akan terkecoh, tertipu. Banyak orang Kristen murtad, saudara, jauh dari Tuhan, karena mereka tidak kuat, karena mereka tidak tahu barang asli, tidak tahu tentang kebenaran. Oleh itu mari kita perdalam kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Amin. Agar aku, Bapa, percaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidupku, Tuhan, menjadi pelita, menjadi garam, menjadi berkat, mencari domba yang sesat. Amin, haleluya. Jadikan pelita dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, untuk memberitakan kabar kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa dan minta pimpinan Tuhan, supaya karena kita waspada banyak penyesat, dan pegang firman Tuhan 3 hal, yaitu jangan disesatkan oleh ajaran sesat, dan kedua, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan juru selamat kita, dan ketiga, berpegang kepada kebenaran Tuhan, supaya kata firman Tuhan yang ke-8, jangan sampai kita kehilangan apa yang telah kami kerjakan, yaitu keselamatan yang menghasilkan hidup kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.